guys, balik lagi bersama gue Iris Play. Jadi sorry banget kemarin pertama-tama kenapa gue nggak bikin video dulu kemarin soalnya yang ke satu gue tuh kan udah mulai masuk kuliah. Jadi gue pertama-tama harus ngerjain dulu tugas-tugas yang dikasih buat ospek. Habis gitu yang keduanya kemarin gue sakit guys. Jadi kemarin gue sempet kayak masuk angin, terus udah gitu ada demamnya dikit. Tapi untungnya sih gue langsung cepat recovernya. Jadi baru kemarin terus hari ini puji Tuhan udah langsung bisa sembuh. Nah hari ini dan gue janji ke kalian minggu ini tuh gue upload 2 video. Oke, 2 video. Tapi guys, gue kayaknya nggak bisa lama-lama durasi videonya. Karena kenapa? Karena gue minggu-minggu ini tuh sibuk guys. Jadi kalau misalkan nggak sibuk ya pasti gue lanjutin sih itunya. Story questnya apalagi gue belum lanjutin. Tapi kalau misalkan udah nggak sibuk, gue janji ke kalian gue pasti bakal lanjutin lagi story questnya. Dan untuk sekarang gue mau kasih tahu dulu ini guys. Jadi kemarin tuh ada sebenarnya kalau misalkan kalian yang nonton streamingnya Genshin tuh, kemarin mereka sempet ngadain trailernya untuk 2.1 dan dikasih juga di dalam permainannya untuk kita lihat preview. Ada karakter apa aja sih, karakter baru apa aja yang bakal kita lihat di 2.1 nanti, dan juga apa aja weapon barunya. Dan untuk 2.1 tuh yang tokoh yang paling dinanti-nantikan yaitu Shogun Raiden ini seperti yang kalian lihat. Dan kalau misalkan kita swipe ke atas itu kita bakal lihat Raiden Shogun. Kayak gimana cara permainannya, mari kita lihat aja. Jadi dia tuh pole arm guys, pole arm, tapi dia mengandalkannya energi recharge. Jadi katanya Raiden Shogun itu cocok banget buat yang namanya support kayak kalau misalkan kalian pakai Fenty itu sudah gitu mau swirl gitu, kayak campurin elemen-elemennya gitu. Nah ini Raiden ini tuh cocok banget buat yang namanya nambahin anemo, tambah elektro, itu cocok banget. Tapi bukan Fenty aja, banyak banget karakter yang lain yang bisa dicampurkan juga dengan elemen elektro, kayak Xingqiu, abis itu Kazuha, Bennett juga bisa. Dan untuk kalian lihat sendiri tuh skillnya, ya gue sebenarnya tertarik sih ya untuk ngegacha ball. Namanya sebenarnya ball ini tuh Raiden Shogun Ball. Tapi aja gue primonya kemarin tuh habis guys. Seperti yang kalian lihat itu tuh ada 6 lingkaran gitu. Jadi kalau misalkan itu, kalau nggak salah gue juga gak tahu ya, baru di doang. Kalau misalkan ada penuh atau segala macamnya, katanya itu tuh nge-stack katanya. Dan setiap kali nge-stack tuh katanya memperkuat si elemen elektronnya katanya sih. Gue juga belum terlalu tahu itu karena belum ada guys karakternya. Dan seperti yang kalian lihat, setiap kali dia ulti dia pasti mengganti weaponnya ke pedang jadinya. Oke, kita lanjut aja ya guys ke karakter yang berikutnya, Sangonomiya Kokomi. Nah ini tuh salah satu karakter yang sebenarnya kalau di main quest sih seharusnya kita bisa. Nanti gue pas lanjutin quest gue bakal kasih lihat Komi itu sebenarnya dia tuh Divine Priest yang kalau nggak salah di Tatarasuna, kalau nggak salah dia tuh pemimpin pemberontak ya guys. Jadi karena di Ball tuh dia Raiden Shogun tuh, jadi dia ngebuat peraturan kayak gak boleh tuh ada yang namanya kayak vision lagi. Soalnya dia tuh pengen eternity yang gak pernah berubah, yang dianya terus bisa selama-lamanya ngerule. Tapi kan semua orang tidak cocok dengan
dia punya aturan, jadinya ada juga beberapa yang memberontak, dan ini tuh leadernya guys, Sangonomiya Kokomi. Tanpa jauh-jauh kita bakal lihat aja guys kayak gimana. Dan ini tuh karakternya salah satu karakter yang satu-satunya bisa jalan di air secara apa ya, kalau biasanya kan bisa masuk ke bawah gitu loh, kayak Ayaka kan bisa masuk ke bawah tanah tuh. Kalau ini tuh benar-benar kayak jalan di dalam air gitu, jalan di atas, malah di atas air bukan di dalam air. Dan salah satu karakter yang bisa jalan di atas air, tapi dengan waktu rentangnya sih nggak begitu lama, hanya kalau nggak salah 10 detik kemarin tuh. Tapi dia tuh apa ya, bagus lah gitu, katalisnya bagus. Dan kalau nggak salah tuh ini nanti gue kasih lihat ya guys, weaponnya tuh kalau nggak salah gue sempat baca tuh HP, kalau nggak salah dia tuh berdasarkan HP, sama kayak Hutao. Tapi gue basic attack-nya lupa berapanya tuh, gue lupa. Nanti kalau misalkan udah keluar, gue kasih lihat aja kayak gimana. Kalau misalkan gacanya udah keluar ya. Jadi gitu, skill-skillnya tuh kayak gitu guys. Jadi, nah itu lihat tuh guys, kalian bisa lihat jalan di atas airnya. Dan sorry banget kalau misalkan nge-lag, karena ini tuh gue baru buka gitu videonya. Jadi kok karena gue baru buka, jadi agak sedikit lag gitu. Kalau misalkan udah gue bukanya beberapa hari yang lalu sih sebenarnya bisa jalan mulus, soalnya ini. Dan kalau untuk yang kedua kalinya sih sebenarnya sih bakal jalan mulus, tapi kita langsung aja next. Kita langsung ke karakter kita yang ketiga, bintang 4 sayangnya, tapi it's okay, masih tetap kece kok karakternya. Itu namanya Kujo Usara. Kujo Usara tuh salah satu kayak, kalau kalian yang suka nonton anime khususnya pasti bakal tahu ya namanya Tengu tuh apa. Tengu tuh jadi kayak gagak tapi demon ya guys, demon gagak kayak kalian pasti tahu lah kalau misalkan yang ini. Kalau misalkan yang enggak, tolong cari apa arti kata Tengu tuh apa. Jadi ini tuh salah satu bow user. Kalau tadi Raiden pole arm, Kokomi Catalyst, sekarang kita pakai bow user dengan elemen elektro juga guys. Dan juga untuk Kujo Usara tuh bagus ya. Kalau menurut gua bagus. Kalau kalian yang belum dapat visual khususnya, gue saranin kalian ini langsung ke mengambil untuk ngegacha di Kujo Usara, karena ini tuh bagus banget guys. Kalau menurut gue ya, yang gue lihat tuh bagus banget. Dan juga electro burst-nya tuh yang gede kalau menurut gue. Dan setiap kali dia ulti tuh dia bakal ngeluarin sayap hitam, itu yang kita sebut Tengu guys. Ya, menurut gue bagus sih. Untuk bintang 4 ya dia bagus lah ya. Dan juga untuk kalian yang kemarin streaming, gue kasih tahu kemarin tuh sempat ada code-nya ada 3. Tapi gue lupa itu tuh validnya sampai kapan ya. Kalau nggak salah validnya udah bentaran lah pokoknya. Gue langsung tutup aja. Itu sekilas dari permainan karakter-karakter kita untuk di 2.1. Dan selanjutnya gue bakal kasih tahu weaponnya apa aja di 2.1 yang baru. Engulfing Lightning. Ini gue gak bisa ngecek sih, gue gak bisa ngecek untuk detail lebih lanjutnya, tapi gue kasih tahu aja dari leak. Dari leak tuh ini dikasih tahu base attack-nya 46, energy recharge 12%. Untuk deskripsi lainnya kita tunggu di untuk pasif dan deskripsi lainnya kita tunggu di nanti aja di 2.1. Dan juga ini tuh Everlasting Moon Glow tuh kalau nggak salah ininya HP, stat-nya HP, substatnya HP. Abis gitu bukan substat sih, lebih kayak ke statnya tuh HP. Dan juga ada 2 lagi weapon guys yang kita bakal dapetin, tapi bintang 4, yaitu salah satunya yang Luxurious Sea Lord. Itu yang ikan tuh sebenarnya Claymore. Gak tahu kenapa Genshin mengadakan ini, soalnya kalau nggak salah berkaitan dengan Honkai Impact yang adanya di rilis summer clothes buat kalau nggak salah ini gua lihat tuh siapa, The Hasher of
Guardians, ya kalau nggak salah itu. Dan juga The Cats tuh sama, dia tuh energi recharge kalau nggak salah. Dan juga bintang 4 untuk Raiden, khusus untuk Raiden. Dan juga untuk sebenarnya sih untuk semuanya juga bisa sih. Dan juga gue mau kasih tahu ke kalian, jangan jangan merasa bosan di 2.1 karena kalian akan menghadapi weekly boss yang baru, yaitu La Signora, the 8 member of the 11 Harbingers ya kalau nggak salah. Dan ini tuh ya Signora the 8 of the Fatui Harbingers, gue bener. Dan ini tuh salah satu weekly boss kita yang bakal katanya sih agak sulit diatasi kayak Ijdah. Tapi tenang saja, kita pasti bisa guys, kita pasti bisa menghadapi ini. Dan untuk boss-boss lainnya kayak Hydrohypostasis, salah satu keluarga dari hipostasis yang lainnya, kan kemarin tuh baru muncul Pyro, sekarang muncul lagi Hydrohypostasis. Jadi untuk total kita sudah mempunyai Hydro, Cryo, Pyro, Geo, Hydro, Cryo, Pyro, Geo, Elektro. Sisanya tuh berarti Dendro sama oh iya, Anemo juga udah. Berarti cuma sisa satu lagi guys. Kita sisa Dendro aja. Habis gitu satu lagi kita kedatangan Thunder Manifestation tuh. Ini tuh disebutnya kita Electro Oceanid. Ada Oceanid. Jadi Oceanid tuh sebenarnya kalau kalian bisa lihat tuh itu boss air yang ada di Lie. Dan sekarang tuh ada lagi guys, Electro Oceanid. Ini kayaknya bakal cukup sulit sih, soalnya gue lihat di leak tuh gimana ya, dia ngeluarin kayak listrik gitu ya, pokoknya begitulah. Dan untuk event guys, event tuh kita nanti bakal dikasih mancing, jadi ya kalian bisa baca deskripsinya di bawah. Nah nih, jadi kita bakal ke Kujirai. Jadi Kujirai itu kalau nggak salah satu pokoknya karakter yang ada di Inazuma. Dan udah kita pernah temui belum ya? Gue gak tahu, gue lupa ingat. Dan juga untuk ini Hyakunin Iki, gue juga ini baru tahu sih, sebenarnya baru lihat ini yang Hyakunin Iki, soalnya gue gak tahu ini cara berlakunya gimana. Cuman aja untuk kedepannya sih kayaknya ini bakal rame, soalnya ini tuh tag team. Jadi tag team tuh kalau kata gue sih ya permainan yang cukup rame sih kalau tag team, soalnya biasanya tuh kayak Phantom Flow gitu yang sendiri-sendiri, tapi kan ini tag team guys, ini pasti kayaknya rame. Dan juga satu lagi nggak lupa, Spectral Secrets. Jadi ini nggak tahu ya, gue ini cukup bingung juga kalau untuk yang Spectral Secrets tuh apa aja. Kayak kita tuh harus nyalain yang lampu-lampu gitunya, terus itu nanti muncul kayak ya kalian bisa lihat dari video ya. Dan ini tuh kita bakal dikasih juga yang dispatch character on expedition yang buat dapetin Primogems juga. Nah, kayaknya sekian dari itu. Oh, hampir lupa gua. Moon Chase Tales. Jadi nanti kita bakal ada yang namanya Moon Chase Tales. Jadi kita tuh dikasih ada 3. Ada yang pertama kan tadi Moon Chase Tales, abis itu Moonlight Seeker, abis itu ke Trail of Delicacies. Untuk masing-masingnya gua kasih lihat aja, ini bisa nggak? Oh, ini ya bisa, oke. Jadi kita balik lagi ke Lie guys, untuk bertemu dengan Xiangling. Dan sepertinya kita juga bakal ketemu dengan Keqing. Kita ketemu sama Keqing. Habis itu untuk sisanya gimana sih gua belum tahu ya, soalnya belum dikasih tahu detailnya juga kayak gimana. Dan juga untuk kedepannya sih gua belum tahu ya ini eventnya bakal berjalan gimana. Dan untuk gacha juga gue sebenarnya nggak tahu, bingung guys, soalnya kemarin tuh katanya ngomong ada yang. Nah ini untuk Moonlight Seeker, gue soalnya sebenarnya agak bingung karena
katanya ada beberapa yang dari kalian ngomong katanya bakal ada ini yang terakhir Trail of Delicacies, bakal ada katanya gacanya Ganyu, Xiao, dan juga Hutao. Tapi sebelumnya kan ada Albedo dulu kan. Nah, gue tuh bingung antara siapa yang bakal keluar gitu. Soalnya bener-bener salah satu event Genshin yang besar kayaknya. Soalnya ini kan udah masuknya kita ke anniversary Genshin gitu. Nah, makanya agak besar-besaran. Jadi jangan sampai kelewatan guys. Bagi kalian yang misalkan udah udah pensiun atau misalkan baru ada yang main, jangan sampai terlambat guys. Soalnya bakal juga ada 3000 primo yang bakal dikasihin ke players Genshin pada saat nanti kok gue jadi lupa namanya anniversary. Jadi pada anniversary itu bakal dikasihin itu 3000 primo dan lumayan banget guys. Jadi jangan sampai kelewatan. Juga nanti katanya bakal dikasih 10 acquaintance page juga gratis untuk kalian nge-roll 10 kali. Jadi jangan ngelewatin kesempatan yang besar-besaran ini guys. Oke, sekian dari gua cuma mau ngasih tahu itu aja. Dan juga untuk permainan Genshin Impact akan terus berlanjut. Oke, tenang aja, jadi jangan khawatir, gue bakal pasti nyelesain itu quest yang story quest yang itu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol notif, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, see you and bye bye.